Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Yes. Nah, di episode kali ini, buat teman-teman yang ingin beli properti, khususnya penggunaan KPR atau KPA. Kalau KPR, kredit pemilikan rumah. Kalau KPA, yaitu kredit pemilikan apartemen. Nah, buat teman-teman yang mau mengajukan kredit, yes. Nah, sebelumnya mesti simak dulu video ini. Bagaimana sih tipsnya, gimana bisa sukses untuk melakukan proses akad kredit ya. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih bingung nih gimana sih caranya beli properti dengan menggunakan kredit ya. Nah, simak berikut ini. Pertama teman-teman, apabila teman-teman adalah seorang karyawan ya, maka banyakkan bank itu mau menerimanya teman-teman sebagai karyawan tetap dan harus kerja minimal 2 tahun ya. Jadi kalau ditanya, "Oh, ada juga yang karyawan kontrak." Ya. Nah, mungkin ada beberapa bank yang mau terima karyawan kontrak, tapi kontraknya juga udah harus di atas 4 tahun atau di atas 5 tahun gitu ya. Tapi kebanyakan perbankan menilai dan inginnya adalah karyawan tetap. Ingat ya teman-teman, karyawan tetap yang teman-teman yang sudah diangkat ya, udah ada SK-nya bahwa teman-teman adalah karyawan tetap dan minimal harus 2 tahun. Itu merupakan syarat pertama. Kalau teman-teman adalah seorang karyawan, mungkin saya bahas dulu dari sisi karyawan dulu ya. Nanti kalau dari sisi pengusaha atau wira swasta nanti saya bahas lagi. Jadi pertama itu harus jadi karyawan tetap dan harus 2 tahun ya. Teman-teman, kedua yang dinilai adalah kemampuan teman-teman dalam membayar kredit nih. Nah, jangan lupa ya, banyak kan orang langsung beli aja tanpa memperhitungkan kemampuannya. Ya, kemampuannya itu harus diperhitungkan. Dan biasanya perbankan akan menilai yaitu sepertiga dari income teman-teman. Jadi cicilannya adalah sepertiga. Sekali lagi ya, cicilannya, income-nya sepertiga. Kalau mungkin cicilannya udah 2 kali lipatnya gimana? Setengahnya. Nah, itu mungkin ada beberapa perbankan yang memberikan, tapi kebanyakan ya teman-teman, bahwa kebanyakan perbankan hanya memberikan izin untuk sepertiga. Ya, walaupun ada juga sih ya, tapi saya ngomong standar dulu deh. Sepertiga. Jadi kalau teman-teman gajinya 10 juta, artinya 30% ya. 10 kali 10 juta kali 30%, artinya 3 juta ya. 3 juta ya, itu kurang lebih sepertiga, 3 sampai 3,3 lah, 3 sampai 3,3. Jadi itu ya teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pertimbangkan. Jadi kalau udah cicilannya kurang lebih 5 juta, wah sorry itu sih nggak bisa. Ya nggak bisa. Jadi teman-teman jangan memaksakan kehendak untuk membeli properti yang cicilannya, teman-teman kan bisa minta simulasinya kan ya, simulasi kira-kira berapa nih. Dan ingat teman-teman, cicilan itu ya teman-teman mesti cek juga simulasinya minta ya. Ada yang mungkin promo 1 tahun di awal murah, tapi begitu tahun kedua, ketiga langsung melonjak ya. Jadi teman-teman harus cek, you better check gitu loh, dalam kurang lebih berapa tahun nih, supaya teman-teman bisa mengantisipasi kemampuan teman-teman seberapa besar nih kemampuannya ya. Jadi itu teman-teman. Kedua, teman-teman wajib siapin uang muka atau DP ya. Nah, DP itu buat apa sih? Ya, memang peraturan ya. Kalau mungkin luas bangunannya 70 ke bawah ya, itu DP-nya masih 5%. Itu pun kalau teman-teman merupakan KPR-nya yang pertama kali. Artinya teman-teman mengajukan KPR pertama. Belum ada KPR sebelumnya gitu ya. Belum ada kredit sebelumnya, kredit rumah sebelumnya atau kredit properti sebelumnya. Nah, itu DP-nya 5%. Tapi kalau sudah pernah mengajukan KPR atau udah proses KPR gitu, udah ada KPR, itu DP-nya bisa 15 sampai 20 atau juga 25 ya, tergantung gitu ya. Tergantung perbankan. Jadi teman-teman ada DP, itu kalau luas bangunannya itu bisa 5%, tapi rata-rata kebanyakan DP-nya itu 10 sampai 30%. Rata-rata ya. Kalau DP-nya semakin tinggi, maka cicilan teman-teman makin rendah. Jadi itu pengaruhnya. DP semakin tinggi, cicilannya lebih rendah ya, itu.
Nah, teman-teman, banyak juga udah ngajuin kredit nih, dan terkendala apa? BI checking-nya. Jadi teman-teman harus cek dulu BI checking-nya teman-teman nih, BI checking atau bagaimana sih track record dari teman-teman nih. Pernah ada utang nggak? Ya kan? Pernah ada utang yang nggak dibayar? Ya mungkin utang kartu kredit, utang mungkin hal-hal lainnya gitu ya. Banyak sekali ya kadang ya, pembelian barang mungkin. Nah, seringkali kelupaan bayar. Nah, muncullah tagihan yang mungkin tak tertagih, ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Itu tergantung, ada jangka waktunya, teman-teman. Jangka waktunya sehingga teman-teman jadi muncul nih di track record, oh ada utang. Nah, jadi kalau teman-teman punya utang, hati-hati. Ya, hati-hati, harus bayar. Ya, karena ini akan terekam, jejaknya akan direkam. Ya, jejaknya akan direkam, dan ini menyebabkan teman-teman bisa sulit untuk apa? Untuk membeli properti. Ya, kalau udah call 4, call 5, wah udah sulit gitu loh. Ya. Dan nanti case per case ya. Jadi dalam membeli properti ini, akhirnya kalau teman-teman namanya udah blacklist gitu lah, udah nggak bisa, sulit, udah nggak bisa untuk beli properti, ya kan? Akhirnya ya cuma bisa nyewa. Jadi hati-hati, mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin lupa gitu kan, bayar kartu kredit lupa, bayar cicilan, mungkin cicilan elektronik, HP dan lain-lain mungkin lupa. Nah, itu dia ya, teman-teman. Jadi ingat, itu dia ya. Jadi kita melakukan proses BI checking dulu, ya BI checking, dicek dulu datanya, ya kalau misalnya bagus, yes bisa lanjut, ya. Oke, nah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang oke, kalau BI checkingnya jelek gimana nih, atau call 3 atau call 2 gitu ya. Nah, harus di case per case. Kadang mesti ditanyain, kenapa nih? Mungkin ada utang annual fee kartu kredit. Ya, kalau bisa beresin, ya kita beresin atau dibayar gitu loh. Mungkin ada juga yang punya pengalaman namanya dipinjem buat apa? Cicilan, mungkin orang beli laptop temennya. Ya kan? Nah, harus diberesin. Itulah harus diberesin. Padahal bukan dia yang pakai, tapi temennya minjem. Temennya minjem nggak bayar. Akhirnya Anda yang kena. Ya, jadi mau nggak mau harus diberesin ke tempat waktu minjemnya di mana gitu ya, mesti diberesin, di clear supaya apa, nanti dibayar, dibersihkan kembali gitu loh, dibersihkan kembali. Oke, nah teman-teman, penting banget ya, sebelum teman-teman akad kredit, saran saya adalah teman-teman harus punya dana saving nih. Dana saving untuk apa? Dana darurat. Kita kan nggak tahu ya kan, bekerja ya kan, nggak tahu mungkin ada di PHK ataupun mungkin pengurangan dan lain-lain ya, banyak faktor ya, pengurangan gaji dan lain-lain ya. Jadi saran saya teman-teman, memang ada bagusnya untuk beli properti, tapi bagus juga kita mempersiapkan diri kita ya, mempersiapkan diri kita untuk mungkin jauh lebih matang lagi ya dalam saat membeli properti. Jadi kalau teman-teman sebelum beli properti itu ya harus punya dana cadangan lah, dana saving itu ya minimal mungkin 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Supaya apa? Teman-teman waktu kondisi mungkin hal yang nggak diinginkan terjadi, ya seenggaknya teman-teman bisa punya cicilan yang teman-teman bisa nyaman untuk bayar selama 6 bulan. Sambil ya gimana cari peluang lagi, cari pekerjaan lagi dan lain-lain. Supaya teman-teman bisa mendapatkan another income. Oke. Nah, itu teman-teman ya beberapa hal yang teman-teman wajib perhatikan sebelum teman-teman membeli properti, khususnya kredit ini. Dan sebelum teman-teman membeli properti kredit itu, teman-teman bisa cek dulu gitu loh, yang didapat apa saja sih di properti itu, ya kan? Karena ada biaya BPHTB, biaya perolehan atas hak dan tanah dan bangunan, ya kan? Kemudian juga mungkin juga ada developer yang kasih free biaya KPR gitu kan. Kalau nggak itu juga lumayan loh biaya KPR ya. Biaya KPR itu jadi kayak misalnya asuransi, kemudian juga provisi dan lain-lain, itu biaya KPR, biaya kredit pemilikan rumah. Itu ada biayanya. Kemudian juga ada biaya notaris. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli properti, teman-teman cek dulu nih. Ini properti dapatnya apa saja sih yang didapat, kemudian juga benefitnya
Iya kan? Terus bandingin-bandingin juga gitu kan, karena banyak sekali ya penawaran-penawaran yang developer ataupun mungkin bisa juga tempat-tempat yang properti menawarkan gitu loh ya. Bisa secondary kan, bisa juga primary, tapi kebanyakan adalah primary. Oke, itu kalau untuk karyawan teman-teman. Kalau untuk pengusaha, nah itu juga harus detail nih, ya kan? Harus detail. Nah, teman-teman usaha ya harus ada surat keterangan usaha atau SKU. Itu mungkin bisa diurus ya, lapor ke kelurahan ya. Jadi surat keterangan usaha. Terus teman-teman juga harus jelas nih rekening uang masuk, uang keluarnya. Ya semuanya harus tercermin di sana gitu loh ya. Dan juga minimal usahanya juga diperhitungkan ya. Banyak kan rata-rata minimal usaha tuh kurang lebih 3 sampai 5 tahun, tapi nyamannya sih 5 ya. Harus di atas itu ya. Jadi kalau teman-teman sebagai pengusaha wira swasta gitu kan, atau mungkin teman-teman dagang ya. Nah, harus punya surat-surat tersebut gitu loh, supaya apa? Memudahkan penilaian perbankan ya untuk jadi bisa bayar nih. Nah, biasanya rata-rata tarif bunganya untuk wira swasta biasanya lebih beda dibandingkan karyawan. Karena mungkin perbankan menilai kalau karyawan itu resikonya lebih sedikit dibandingkan pengusaha gitu kan. Kalau usaha itu kan ya kita nggak tahu turun naik gitu kan income-nya. Jadi itulah ya mungkin bunganya beda sekitar 1-3% dibandingkan si karyawan. Tapi itu kebijakan dari perbankan berbeda-beda, teman-teman nanti bisa cek ke bank masing-masing. Oke, nah saya rasa itu aja teman-teman. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum teman-teman melakukan proses kredit. Kalau teman-teman punya pertanyaan, nanti bisa di komen. Ya, saya akan coba bahas juga bikin video untuk membahas ini. So, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ruby Herman karena saya banyak sekali sharing tentang properti, bagaimana bisa beli properti. Ya, nanti saya sharing juga beberapa video-video. Jadi lanjut aja teman-teman. Di episode sebelumnya saya sharing bagaimana sih ini ada beberapa hal ya yang saya sharing bagaimana sih supaya bisa nyewain properti Anda lebih mudah gitu kan ya. Terus juga bagaimana teman-teman cara membeli properti dan pokoknya masih banyak lagi deh. Ya, jadi thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ruby Herman dan I'll see you again. Bye bye.